Kita kalau hidup, lihat hidupan para sahabat. Ada sahabat-sahabat yang cerdas. Cerdasnya itu mereka selalu tidak pernah melewatkan waktu kalau bertemu dengan Nabi kecuali minta, ya Rasulullah doain saya. Ya Rasulullah doain saya. Doa Nabi SAW beda, tidak seperti doa kita. Doa Nabi SAW umumnya mustajab, gitu kan. Dan ini disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik ini, karena pernah waktu Nabi SAW main ke rumahnya, ke rumah ibunya Ummu Sulaim, kemudian ada tantenya dia Ummu Haram, kemudian juga bersama dengan Anas bin Malik dan beberapa keluarganya, Nabi SAW main di situ. Lalu kemudian Nabi SAW sempat tertidur. Lalu Ummu Sulaim ini, ibunya Anas, melihat Nabi SAW berkeringat. Lalu dia pun mengambil botol-botol, diletakkan di bawah pakaian Nabi SAW. Jadi beliau tidur di ada seperti kalau kita kursi, tapi kursinya dari pelapa-pelapa kurma. Ada netes keringat Nabi, diletakkanlah botol di bawahnya sehingga jatuh keringat tersebut. Lalu Nabi SAW terkaget. Lalu Nabi mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia Ummu Sulaim mengatakan, ibunya Anas, ya Rasulullah, saya jadikan keringat anda minyak wangi buat saya dan anak-anak saya. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, asabti, kau sudah mendapatkan itu. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas nih, Anas, saya punya hajat penting. Ya. Kata Nabi SAW, apa hajatnya? Doakan dia. Doakan dia. Maka keluarlah doa Nabi SAW yang masyhur, dan ini kemuliaan buat Anas radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam banyak riwayat sahih. Dan ini kalau teman-teman yang pegang buku di lembaran pertama di halaman 103 di buku kita ini, doa Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah untuknya harta dan anak itu. Tentu teman-teman sekalian, kalau kita mau baca tentang kisah berhubungan dengan masalah ini, kita bisa melihat di halaman 111 sampai 112 ya. Silakan kalau yang pegang buku dibuka dulu halaman 111 sama 112. Ada beberapa riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Di situ ditulis oleh penulis ini keberuntungan meraih doa Nabi SAW. Riwayat pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sungguh beruntung. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sungguh beruntung, kata penulis, bisa meraih doa Nabi SAW. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW berdoa untukku, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta panjangkanlah umurnya. Allah memperbanyak hartaku, kata Anas bin Malik, sampai pohon anggurku berbuah 2 kali dalam setahun. Selalu anggur berbuah setahun sekali kan gitu. Khusus kebunnya Anas itu sampai 2 kali setahun. Anak dari sulbiku sebanyak 106. Anak keturunannya 106. Ada riwayat nanti menyebutkan 129. Bahkan ada cucu Anas bin Malik meninggal duluan, Anas masih hidup. Karena panjangnya umurnya. Anas bin Malik ini waktu meninggal teman-teman, semua rambutnya putih, alisnya saking tebalnya dan putih itu sampai putih semua, gitu kan. Dan menutupi sebagian matanya radhiyallahu anhu. Jadi Allah SWT betul-betul memberikan berkah karena doa Nabi SAW. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak keturunannya, dan panjangkan umurnya. Riwayat yang lain dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW mengunjungi Ummu Sulaim, ibunya beliau, ibu Anas. Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan kurma dan mentega. Maka Nabi SAW bersabda, kembalikanlah kurma kalian ke wadahnya dan mentega kalian pada tempatnya, karena aku sedang puasa. Lalu Nabi SAW berdiri ke sebuah sudut di rumah. Beliau mengerjakan sholat sunnah ya, bersama kami. Maksudnya beliau mengerjakan sunnah, tapi tidak jelaskan sholat sunnah qabliyah kah, ba'diyah kah, yang jelas atau duha, karena tidak disebutkan waktunya. Lalu maksudnya bersama kami, maksudnya kami ikut sholat, tidak, bukan berjamaah, tapi juga ikut mengerjakan sholat itu. Sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan adalah sholat duha. Karena Nabi SAW biasanya waktu spare yang beliau selalu beraktivitas itu adalah habis sholat duha sampai duhur, ya, sampai duhur. Lalu beliau pun mendoakan Ummu Sulaim dan keluarganya. Ummu Sulaim berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ibunya Anas nih, sesungguhnya aku mempunyai sesuatu yang khusus, ada yang aku ingin minta ya Rasulullah. Kata Nabi SAW Nabi SAW bertanya, apa itu? Ummu Sulaim mengatakan, Anas pelayanmu. Maka Nabi SAW tidak membiarkan kebaikan dunia dan akhirat kecuali beliau mendoakan untukku, kata Anas. Kemudian beliau bersabda, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu fi.
Ya Allah perbanyaklah harta dan anak-anaknya serta berkahilah dia padanya. Anas berkata, sesungguhnya aku termasuk orang Ansar yang paling banyak hartanya. Aminah, anak perempuanku, menyampaikan kepadaku bahwa sampai kedatangan Hajjaj di Basra. Nah ini tahunnya sudah cukup jauh ya sudah tahun 60-an sekian ya. Telah dikubur anak dari tulang sulbiku sebanyak 129 orang. Jadi Anas masih hidup, anak dan cucunya ada yang meninggal sampai 129 orang. Yang sudah meninggal, ini bukan yang hidup 106 tadi. Jadi 200 orang lebih. Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dari Anas juga berkata riwayat yang hampir sama, tapi kita bacakan supaya lengkap ya. Ia berkata Nabi SAW datang kepada kami pada saat itu di rumahku hanya ada aku, ibuku dan bibiku Ummu Haram. Lalu beliau berkata berdirilah, aku akan sholat bersama kalian. Pada saat itu bukan waktu sholat. Lalu beliau sholat bersama kami. Ya. Tapi tidak disebutkan di sini tentang masalah sholatnya. Sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan di sini adalah di waktu sholat tahajud. Nabi SAW ingin membangunkan Anas bin Malik, kemudian bangunlah ibunya dan tantenya. Lalu Nabi SAW mengajak mereka sholat karena sholat yang dikerjakan berjamaah oleh Nabi di riwayat cuma disebutkan tentang sholat tahajud kalau sunnah. Seorang laki-laki berkata kepada Thabit, di mana Nabi SAW meletakkan Anas darinya? Thabit berkata di sebelah kanannya. Artinya kalau orang sedang sholat laki-laki, ada satu imamnya, satu makmum laki-laki, kemudian ada makmum perempuan, misal ayah, anak laki-laki dan perempuan, ibunya, gitu kan? Ibu si anak. Di mana posisi sholatnya? Maka imam di tengah-tengah, makmum laki-laki di sebelah kanan, dan makmum perempuan di belakang imam, gitu kan? Di belakang imam. Biasanya kan makmum perempuan di sebelah kanan ya. Lalu dikatakan di sini, Anas berkata kemudian Nabi SAW berdoa untuk kami penghuni rumah dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Lalu ibuku berkata, wahai Rasulullah, berdoalah untuk pelayan kecilmu Anas. Maka Rasulullah SAW berdoa dengan segala kebaikan di akhir doa tersebut berbunyi Allahumma akthir malahu walada wa barik lahu fi. Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah dia padanya. Baik, kalau anda bertanya kepada saya, lalu Ustaz, itu Anas bin Malik, manfaatnya Nabi SAW sudah doakan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari doa Nabi SAW ini? Ucapkan doa yang sama. Antum amalin tuh. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, keturunanku, dan juga panjangkanlah umurku. Itu diantara doa. Karena Nabi SAW berdoa ini untuk Anas. Ya. Jadi antum bisa berdoa. Karena banyaknya keturunan, banyaknya harta, dan juga ya panjangnya umur dalam ketaatan kepada Allah sebuah nikmat yang luar biasa Allah SWT berikan. Jadi selalu berdoa. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta, dan jadikanlah aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Ini juga sekaligus teman-teman sekalian membantah perkataan sebagian orang yang menyalahfahami tentang masalah harta ini. Ada orang memahami salah tentang zuhud ya. Zuhud itu berarti harus tinggalkan dunia untuk akhirat. Ini pernah saya luruskan, salah teman-teman sekalian. Al-Qasas ayat 77 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Orang Islam harus pegang kata-kata saya, rapi pakaiannya, bersih penampilannya, kendaraannya juga bersih, mampu membeli yang bagus, beli yang bagus, nggak masalah. Tapi dalam sebuah kaidah, la ifrat, tidak berlebihan, wala tafrid, tidak juga perhitungan. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian antum menjadi seorang muslim kelihatannya kotor, kelihatannya kumuh, kelihatannya susah, nggak bisa. Kecuali memang keadaan benar-benar harus seperti itu ya. Memang terjadi kebangkrutan, memang susah. Kalau enggak jangan. Jangan kesannya orang tuh, apalagi kalau sudah ikut pengajian kemudian orang ngomong di sebelahnya bisa pingsan karena bau mulutnya ya. Atau bau badannya yang nggak enak kalau orang sholat di sebelahnya gitu. Ini semua nggak boleh ada. Sering kantongin minyak wangi kecil, mungkin bisa kita semprot pada saat mau sholat kalau kita bersalaman dengan sesama jenis gitu kan. Sunnah Nabi SAW, kita harusnya melakukan itu. Jadi jangan sampai salah ini. Doa ini mengajarkan kepada kita teman-teman. Ada sebuah artikel kecil saya tulis judulnya, apakah Islam menyuruh anda menjadi orang kaya? Kesimpulannya saya bilang tentu saja iya. Karena orang memiliki harta yang banyak penting dalam agama, penting. Kalau antum sekarang belum memiliki, berdoa kepada Allah. Minta agar dijadikan orang kaya. Kenapa? Saya kasih contoh. Salah satu contoh saja. Masjid ini misalnya.
Di masjid kita ini, kalau ada orang misalnya azan sebentar maghrib, antum panggil, ayo sholat di sini ya akhi, ayo ukhti sholat. Kita panggil dia, dia masuk sholat sama-sama kita. Sama-sama di saf, kita dapat pahala sholat, dia juga dapat pahala sholat berjamaah. Ya? Tapi karena kita ajak dia, kita dapat pahala seperti dia tanpa dikurangi sedikit pun. Misalnya kita dapat 100, dia dapat 100, tapi karena kita yang ajak, kita dapat pahala 100 lagi, jadi 200 tanpa dikurangi pahala dia sedikit pun. Karena sabda Nabi SAW masyhur ya, man dalla ala khairin kana lahu mithal ajri fa'ilihi min ghairi yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan diberikan ya, dia akan diberikan kebaikan ya. Siapa yang melakukan kebaikan ya, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan diberikan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang diajak. Baik. Sekarang tadi saya ajak orang, saya dapat pahala, dia juga dapat pahala, saya dikasih pahala dia. Tapi pernah nggak teman-teman berpikir, orang yang tidak hadir mungkin bersama kita di masjid ini, tapi dapat pahala kita. Bukan cuma kita, semua orang yang sholat. Siapa dia? Hah? Mana nih? Nggak ada suaranya. Bukan muadzin. Yang bangun masjid. Dari duitnya yang dia kasih ini, satu masjid dipanen pahalanya. Mungkin dia sudah nggak hadir sini, mungkin. Kita nggak tahu. Misal masjid ini dulu waktu mau dibangun ada orang nyumbang-nyumbang, anggap 1.000 rupiah deh, sempat dititipin sama dia, digabung beliin pasir dan semen, jadilah masjid ini. Mereka panen pahala bukan cuma saya sama teman saya, tapi semuanya. Lihat pengaruh harta besar sekali. Pernah ada sahabat berkata miskin nih kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maaf teman, jangan sampai tersinggung, jangan sampai kita anggap remeh orang miskin, bukan. Kita mau menyampaikan tentang kedudukan Islam memandang mana kaya dan miskin ini. Kata Nabi SAW, dan kita semua bisa mengubah nasib ya. Tidak ada yang tidak bisa mengubah nasib. Bisa 1 tahun, 2 tahun berdoa, berikhtiar, insya Allah akan dikasih. Kata apa namanya? Saya sampai lupa apa yang mau dibahas. Subhanallah. Baik. Yang jelas kita dianjurkan teman-teman. Baik, kalau kita sahabat miskin pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata begini dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala-pahala kami karena apa yang kami kerjakan mereka kerjakan. Misal kami sholat mereka sholat, kami zikir mereka zikir, kami berdoa mereka berdoa, kami berjihad mereka berjihad gitu kan. Tapi mereka mengalahkan kami dari sisi mereka bersedekah, kasih keluar harta. Kami nggak punya itu. Beritahukan kami amalan, kalau kami kerjakan kami dapat pahala sama dengan sedekah mereka. Kata Nabi, bacalah 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalian akan dapat pahalanya. Ternyata hadis ini tidak terkekang di mereka saja, tersebar. Sahabat-sahabat yang kaya mengetahui zikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ini sama pahala sedekah yang besar. Mereka amalin lagi tuh. Sahabat miskin datang lagi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, yang kaya udah dengarin tuh, sanakan sampaikan kami lagi nih, gitu kan. Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan. Itu karunia teman-teman sekalian ya. Jadi kejar prestasi dunia, dan saya sarankan teman-teman kunjungi ceramah di YouTube khusus saudaraku ini adalah rahasia rezekimu. Tentu ini sudah banyak yang kunjungin, tapi waktu itu saya masih sampaikan 10 kiat menambah dan memperanakan rezeki. Ada kemarin ceramah terakhir tabligh akbar di Makassar, insya Allah teman-teman tim sudah upload baru. Itu ada 15 kiat saya tambahkan di situ. Tambah 5 kiat lagi, mudah-mudahan itu akan sangat bermanfaat. Dan banyak teman-teman alhamdulillah yang sudah praktekin. Setelah beberapa waktu mereka mengatakan memang Ustaz, alhamdulillah berhasil, gitulah. Berhasil. Jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ingat ya, Allah kalau mau memberikan sebuah perubahan kepada kita memang tidak drastis. Di dunia ini kita punya proses. Kita lapar, prosesnya kalau minta sama Allah, dapat makanan dulu, kunyah dulu, kenyang dulu, telan dulu, baru kemudian masuk ke hilangin lapar. Seperti itulah. Capek, tidur dulu, bangun, baru kemudian hilang capeknya. Seperti itulah. Haus, kita cari air dulu, minum, ditelan, dituguk, baru kemudian hilang hausnya. Seperti itulah. Jadi ada proses teman-teman. Jangan antum tiba-tiba mengkhayal jadi miliarder dalam 1 hari atau 2 hari. Yang penting sudah berdoa ikhtiar, tapi ini termasuk doa. Banyak harta, juga banyak keturunan. Kalau ada godaan syaitan yang mengatakan kepada antum atau bisu atau isu yang sampai ke antum, kalau anak banyak nanti pusing ngurusnya. Emang pasti ada pengorbanan waktu.
Tetapi anak-anak ini kalau jadi udah besar semua, baru kita rasakan manfaatnya. Mungkin masih kecil mereka lari-lari, mereka buat masalah. Wajarlah suka dukanya gitu kan. Semua ada pahalanya. Tapi kalau mereka sudah besar dan kita berhasil mendidik menjadi ahli Quran, menjadi ulama, mendoakan kita, itu luar biasa. Berapa banyak orang yang sudah anak-anak yang sudah besar, akhirnya sudah bakti dengan dia, baru dia rasakan manfaatnya, gitu kan? Saudara saya sendiri sampai nyesal kenapa cuma punya 4 orang anak, bahasanya begitu. Iya. Misal pada saat anak-anaknya sudah mulai besar, udah pada keluar negeri, udah keluar, akhirnya dia sendirian sama suaminya, gitu. Nggak ada lagi orang yang ngurus gitu. Tapi masya Allah ada orang yang punya anak banyak, anak-anaknya sudah ada yang sudah berumah tangga, ada yang masih tinggal sama dia di rumah, masih terus aktif seperti dulu, ngurus anak dan semuanya, banyak besar manfaatnya. Makanya kata Nabi SAW, nikahlah wanita yang penyayang dan subur karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Juga sekali lagi, gunakan tenaga orang, gunakan tenaga, gitu kan? Tenaga misalnya panggilkan guru-guru tahfidz Quran, panggilkan guru privat di rumah, pakai kalau ada rezeki, pakaikan pembantu untuk mengurus, nggak ada masalah. Tapi jangan lepas tangan. Nggak boleh lepas tangan di sini ya. Karena kalau lepas tangan sama sekali tentu pendidikan anak itu akhirnya yang panen pahalanya ada orang-orang yang mendidiknya. Seperti itulah. Kemudian juga minta dipanjangkan umur boleh, tapi ini dihubungkan dengan riwayat yang lain berbunyi kata Nabi SAW ya, sungguh sebaik-baik harta adalah di tangan seseorang hamba yang saleh dan sebaik-baik umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.